Waduh. Bu, selamat malam. Selamat malam. Ya ikuti aturan Bu, open cam. Kodoknya udah aman kan? Nanti dibilang kodok pula hoak kata kodok. Iya, kodok aja berani jujur sama saya hoak. Selamat malam. Di mana sih ribut kali? Oke, lanjut. Iya, Ibu naik ngapain? Mau nanya. Sekarang saya mau nanya Ibu. Bu, Maria nyembah siapa, Bu? Ya, topik. Ya, saya mau tanya sama Anda. Maria nyembah. Nah, kan hoak kata kodok. Nyembah saya udah pilak jadinya. Bu, saya mau tanya, Maria menyembah siapa? Maria menyembah Tuhan Allah. Bukan Yesus. Bukan Tuhan Allah. Oh, berarti Yesus bukan anak durhaka ya? Berarti Yesus bukan Tuhan kan gitu? Tuhan Allah lahir jadi manusia, namanya Yesus. Berarti Maria nyembah Yesus? Sewaktu manusia tidak. Sewaktu manusia 33 tahun tidak. Setelah Tidak dia menyembah. kembali ke wujud aslinya disembah. Lalu kenapa ibu nyembah Yesus? Ya, Tuhan Allah jadi manusia, lahir jadi manusia, itu selama 33 tahun. Sebelum jadi manusia. Kata kodok. Ya, dengar dulu penjelasan kita, ya. Penjelasan kita didengar dulu. Allahnya Musa, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Itulah yang lahir jadi manusia. Nggak ada kayak gitu. Jadi manusia selama 33 tahun. Ya, setelah 33 tahun mati di kayu salib, dia kembali menjadi Tuhan Allah di surga. Begitu. Jadi kayak gini Bu, yang pertanyaan saya kayak gini aja. Berarti Maria itu menyembah anaknya. Sebelum jadi anaknya, dia itu pencipta langit dan bumi. Di mana Yesus ngomong ciptain langit dan bumi? Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu Yohanes Pembaptis yang menjadi saksi. Nggak ada di situ Yesus ngomong ciptain langit dan bumi, ngarang ente. Yohanes Pembaptis yang itu pekerjaan Yohanes Pembaptis itu. Nah, kalaunya Yesus nggak ada menciptakan langit dan bumi, nggak usah dikarang-karang. Yesus, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Tuhan Allah. Baik, Allah itu Yesus atau bukan menurut Anda? Oke, jadi Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia. Udah 5.000 tahun kemudian baru jadi manusia, namanya Yesus. 5.000 tahun kemudian baru jadi manusia gitu loh. Berarti Yesus ini anak Maria, Yesus itu Allah menurut Anda. Berarti Maria ini menyembah anaknya gitu. Sewaktu jadi manusia 33 tahun dia tidak disembah. Lalu kenapa Anda nyembah Yesusnya? Karena sudah kembali ke wujud semula, sudah kembali ke wujud Tuhan Allah. Manusianya itu dari lahir, manusianya itu dari lahir sampai mati di kayu salib. Itu manusianya. Masalahnya nggak ada, dari Bu. Kematian, setelah bangkit dari kematian, gimana? Masalahnya gini, nggak ada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub itu jadi manusia, nggak ada.
5.000 tahun kemudian, 3.000 setelah Abraham, 3.000 tahun kemudian. Ya berarti yang disembah Maria itu tadi anaknya gitu. Sebelum jadi anak Maria, dia itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak ada Allah Abraham menyebutkan dia adalah Yesus. 3.000 tahun kemudian baru jadi manusia. Berarti Maria nyembah anaknya gitu. Sewaktu manusia, dia mulai dari lahir sampai mati di kayu salib. Nah, sekarang kami sembah Yesus, itu dikatakan Tuhan setelah bangkit dari kematian. Dikatakan Tuhan setelah bangkit dari kematian. Kalau dia kagak mati berarti bukan Tuhan gitu. Sebelumnya dia Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sebelum mati dia jadi bukan Tuhan. Yesus, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Allah. Puter ya teman-teman. Saya ribet kali konsepnya gitu loh. Yang saya tanya sama ibu, ya gini, Maria tidak menyembah anaknya, kata ibu, kan gitu. Betul? Ya, yang disembah Tuhan Allah. Jadi berarti Allahnya Abraham, bentar biar ku jelaskan lagi ya. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kalau menurut Alkitab, Allah itu roh. Ya, Allah bukan nanti manusia. kesana kemari Anda, saya nggak bahas masalah itu. Allah Abraham tidak pernah menyatakan dirinya menjadi Yesus, nggak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah manusia. Nah, kalau Marianya tidak menyembah Yesus, kan Yesus di situ bukan Tuhan berarti. Oke, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sewaktu zaman Abraham itu tidak jadi manusia. 3.000 tahun kemudian. Ya iya, nggak ada juga dia, Bu. Nggak ada juga dia bilang yang tidak menjadi manusia itu sewaktu dia tidak menjadi manusia dia adalah Yesus. Nggak ada juga ngomongnya. Nabi Yesaya yang mengatakan, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya yang mengatakan. Musa. Oh, ada Nabi Yesaya 9, Yesaya 43, Yesaya 53. Yesaya 9 itu untuk Hizkia. Yesaya 50 Raja Damai. Yesaya 9 itu untuk Hizkia. Oh, bukan, bentar. Yesaya 9 di situ dikatakan lahir penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Ya. Ya iya, Raja penasehat itu. ajaib, Allah yang perkasa. Jadi kalau Raja Usia itu bukan Allah yang perkasa. Bu, Raja Hizkia itu artinya Allah yang perkasa. Bukan, di mana Hizkia artinya Allah yang perkasa? Enggak ada. Iya, Hizkia itu artinya Allah Tuhan Maha Kuat. Tidak ada Raja Hizkia artinya Allah yang perkasa. Aduh. Ya saya itu bukan untuk Yesus. Nih, saya kasih tahu sama ibu nih. Iya, nah, nanti ibu malah tambah jauh nanti tersesatnya. Ya, nih. Saya bilang nih, Kak. Ya, mari kita baca nih kata Yahudi seperti apa ya. Nih, Yesaya 9 nomor 6 bukan nubuatan untuk Yesus. Oke? Nih, mari kita baca. Nih kan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra yang diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya juga disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, di sini anak itu lahir di zaman itu, ya, telah lahir dia, sudah anaknya. Siapakah anak ini?
anak ini namanya adalah nih, Bu, ya. Nih, Raja Hizkia. Tuh. Namanya. Jadi sudah sangat jelas dalam Yesaya 9 bukan menggambarkan anak yang akan lahir 700 tahun di masa depan. Yesaya menceritakan kekuatan Allah yang bisa menolong bangsa Israel dalam masanya. Pada saat Yesaya menubuatkan ini, Raja Hizkia masih anak-anak. Jadi dalam konteks penaklukan, masuk dalam konteks penaklukan, Raja Hizkia menaklukkan Raja Asyur. Ya, kitab orang kau pakai. Gimana sih? Nih ya, anak yang dimaksud adalah Raja Hizkia, bukan Yesus, ngaco kok. Ayo. Apa, Bu? Mau jawab apa tuh? Kata itu kitab Yahudi tuh. Gini ya, harus kita pahami ya. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu yang lahir jadi manusia, namanya Yesus, gitu ya. Enggak ada. Coba lagi buka enggak ada di seperti Yesaya itu. 53. Yesaya 53. Yesaya 53. Baik. Ya. Ayat berapa, Bu? Mulai dari ayat 1 sampai 10. Ini ya. Yesaya 53 nih, betul. Ya. Jadi Baik. yang saya tekankan di situ ya bentar. Oke, kata gini, kodok. enggak usah lari-lari. Nanti jadi apa? Oke, kita mulai dari ayat 3. Kalau yang Anda maksudkan tadi Raja Hizkia, kalau yang Anda maksudkan tadi Raja Hizkia di ayat 3, apakah Raja Hizkia ini dihina? Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Bu, kenapa bahas Hizkia lagi? Ini Yesaya udah saya buka. Makanya itu Anda katakan Raja Hizkia. Ini nubuatan Nabi Yesaya di Yesaya 53. Dia dihina, Anda katakan tadi yang di Yesaya 9, Anda katakan Raja Hizkia. Ini sambungan nubuatan dari Nabi Yesaya. Apakah Raja Hizkia itu dihina? Bu, yang mengatakan ini Raja Hizkia adalah Yahudi, Bu, bukan saya. Pemilik kitab. Anda tadi yang mengatakan tidak ada. Aku dari tadi berbicara dengan Anda, bukan dengan Yahudi saya berbicara. Dengan Anda. Anda yang mengatakan. Bu, perhatikan data yang saya bawa. Ini literasi dari Yahudi. Ya, pemilik kitab. Pemilik kitabnya menjelaskan Yesaya 9 itu untuk Raja Hizkia. Paham? Tidak pernah, bentar dulu. Tidak pernah Allah berjanji kepada Yahudi. Tetapi Allah berjanji kepada Israel. Nih, anak yang dimaksud adalah Raja Hizkia. Ini penjelasan dari pemilik kitab. Anda yang mengatakan, bukan Yahudi. Saya berbicara dengan Yahudi. Dari tadi dengan Yahudi. Bu, dari tadi saya bawakan. Ibu baca dah, ibu yang baca. Yesaya ini orang Israel. Bukan Ibu yang baca. Bu. Ibu yang baca dah nih ya. Nih, Yesaya 9 nomor 6 nih. Bentar, saya dari atas lagi nih ya. Nih Yesaya 9 ya. Nomor 6. Baca dulu ya. Nah, tadi Yesaya 9 udah selesai. Kita lanjut di nubuatan Nabi Yesaya di 53. Anda katakan tadi Raja Hizkia. Di sini di ayat 3 dikata ia dihina dan dihindari orang. Apakah seorang raja dihina menurut Anda? Di mana kalau Anda selalu memfitnah Alkitab Yesaya 53 ini bukan menceritakan Raja Hizkia lagi, bukan. Ini beda cerita lagi. Jadi ini menceritakan siapa? Raja yang mana lagi nih? Raja Arab.
Jadi yang dihina ini Makanya- Raja Arab. Makanya kita baca, ya. Oke? Raja Firaun yang dihina di sini. Iya, Ibu, jangan Kapan ngamuk. Raja Firaun dihina? Mari kita baca, Atau oke? mungkin Muhammad di sini yang dimaksudkan dihina. Bo, kok ngamuk? Yang jelas dong. Saya kasih Ya, penjelasan Anda makanya- tentang saya tanya Anda makanya tidak kita tahu baca, jawab. Bu. Gimana sih? Kita baca, oke? Kita baca ya. Jangan ngotot aja ngamuk, itu diutamakan. Kita baca ya, dengar gitu. Oke? Ya? Nih. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dengan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga menginginkannya. Ia dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Oke? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Ya, ditindas Allah gitu. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Ya, memang kalian sesat. Ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Oke? Nih, saya bacakan buat Ibu ya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku itu ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nih, tetapi Tuhan ya berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Kalau ini untuk Yesus, mana anak Yesus, Bu? Mana anak Yesus, keturunan Yesus mana? Dia akan melihat keturunannya kalau ini untuk Yesus. Keturunan Yesus umat-umatnya. Umat. Nggak usah dulu lari. Nggak usah dulu lari. Umatnya, Bu. Jawab dulu yang ayat 5. Yang ayat 5 jawab dulu. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Siapa di sini yang dimaksud? Apakah Ya, ini Muhammad? ini bukan Pernah Muhammad ini tertikam? bukan untuk Yesus. Pernah Muhammad tertikam? Jawab dulu. Bukan iya. untuk Lalu Yesus, siapa yang Bu, bukan untuk tertikam? Yesus. Pernah Raja Hizkia tertikam? Siapa yang Yesus tertikam? tidak melihat Saya keturunannya, tanya. Bu. Yes, siapa? Yang tertikam siapa? Anda yang tertikam. Saya di sini tidak Atau disebutkan Juma yang nama. tertikam. Jawab Loh, dulu siapa yang kemana-mana? tertikam di situ. Coba jelaskan dulu, Ibu. Ya, jelaskan dulu sama saya. Ia melihat keturunannya, ini apakah untuk Yesus? Hah? Iya, itu untuk Yesus. Karena saya katakan tadi, Yesus itu adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Mana Tadi saya anak-anaknya jelaskan. Yesus? Nah, oke. Yesusnya akan melihat keturunannya, mana anak-anaknya? Satu, ya. Mana anak-anaknya? Kalau ini untuk Yesus, anak Yesus mana? Loh. Makanya kita lanjut ke Yohanes biar tahu Anda siapa anak Loh, Yesus. kok lanjut lagi? Gitu loh. Kan Anda mau tahu Bu, siapa Bu, anak Bu. Yesus, kita lanjut ke Yohanes. Kita lanjut ke Yohanes. Oke, kita dengar aku baca berbicara ya. Yesaya 53, kok loncat? Loh. Nah,
kalau kita lanjut di Yesaya 53, saya tanya tadi di ayat 5, siapa yang tertikam di situ? Anda tak bisa jawab. Anda Enggak tak ada di cuma sini yang tertikam disebutkan di situ. Yesus. Tidak ada disebutkan Yesus di sini, enggak ada. Anda menyangkal itu bukan Yesus. Lalu saya tanya yang tertikam di situ siapa? Muhammad atau Buddha atau Anda? Enggak ada siapapun di sini dituliskan nama, enggak ada. Aduh, gimana sih? Anda tanya tadi siapa keturunan Yesus, saya aja Anda menjawabnya di Yohanes. Biar Anda tahu siapa anak Yesus. Ia akan melihat keturunannya. Anak Yesus siapa anak Yesus? Makan. Hoak kata kodok. Yohanes 1. Yohanes 1 Oke, apa? Yohanes 1 aja ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu adalah mana Allah. anak Yesus di situ? Allah, ya. Bentar. Makanya firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia menjadikan segala sesuatu. Ya, ia menjadikan segala sesuatu termasuk manusia ataupun Adam dan Hawa. Nah, Adam itu dikatakan anak Allah. Nah, itulah yang keturunan Yesus, keturunan Allah. Asumsi. Dan keturunan Adam. Enggak ada di situ dikatakan keturunan Yesus. Enggak ada keturunan Yesus di situ disebutkan. Makanya Anda tidak paham. Allah menciptakan segala sesuatu. Firman itu menjadikan segala sesuatu, menciptakan langit, bumi, dan manusia. Firman menjadi manusia. Baca di ayat 14-nya. Kemana Firman pula menjadi kau, manusia. Firman jadi manusia, namanya Yesus. Ya. Cinta Indah, sabar dulu. Kamu bilang tadi firman menciptakan langit dan bumi ataupun dunia. Di mana tertulis? Apa gimana? Di mana tertulis firman menciptakan langit dan bumi ataupun Yesus? Loh, saya kan tadi sudah katakan buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Hoak kata kodok. Hoak. Enggak, lihat Cinta Indah, lihat. Cinta Indah. Lihat. Aku baru buka kitab aja, baru dari dasar aja langsung loh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan firman atau Yesus. Allah. Yohanes itu makanya dengar gini ya, bentar ya, biar tahu ya, biar menciptakan langit dan bumi Allah, bukan dikatakan firman atau Yesus. Baru buka kitab langsung itu loh. Aku katakan tadi di mana? Di Yohanes kan, bukan di Kejadian kan? Di Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Coba buka. Oke, jadi begini kronologinya biar Anda tahu ya, biar Anda paham Alkitab. Aku kasih tahu kronologinya ya. Iya, makanya biar tahu. Jadi itu ada urutannya, bukan sekali diciptakan, sekali terjadi semua yang di Alkitab ini. Ini ada dua zaman, sebelum Masehi dan Masehi. Anda tahu nggak satu Masehi berapa ribu tahun? Emosi ya. Aku bacakan di Yohanes ya. Nah, pada mulanya adalah firman. Bentar dulu. Anda tahu nggak satu Masehi berapa ribu tahun? Sabar dulu. Ya, jadi bentar dulu biar Anda paham Alkitab. Di dalam Alkitab ini ada dua zaman, dua Masehi, ya. Di dalam Alkitab ini ada dua zaman, dua Masehi. Satu Masehi kira-kira 2000 tahun. Ya, jadi di dalam dua zaman ataupun
dua zaman Satu- ini, dua Masehi, ya dua Masehi. Satu Masehi kira-kira apa 2000 tahun? Bentar ya. Jadi kira-kira di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru itu perjanjian lama itu ada kira-kira dari zaman Adam ke Nuh itu ada 2000 tahun. Dari zaman Nuh sampai kepada zaman Yusuf itu ada 2000 tahun. Itu baru jumpa abad ke-1 kelahiran Yesus sesudah Masehi. Jadi di Alkitab ini menceritakan mulai penciptaan langit dan bumi, zaman Adam sampai kepada zaman Nuh, sampai ke zaman Abraham, hitung-hitung berapa ribu tahun. Itu diceritakan semua kronologinya di dalam Alkitab, bukan satu pembicaraan saja. Berapa ribu tahun zaman bumi, bentar dulu, berapa ribu tahun bumi ini diceritakan di Alkitab. Apa-apa saja yang terjadi di bumi selama 5000 tahun diceritakan di dalam Alkitab. Jadi Anda harus mengetahui urutan-urutannya. Indah, kode aja hoak. Nah, sabar. Iya, Sabar, kata sabar. kodok hoak. Nah, sabar. Kasih izin aku. Izin bentar aja izin. Kasih izin aku bentar ya. Ya Bu Indah ya, sabar ya. Aku ikuti narasi Ibu di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Aku ikutin ya. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Baru ke ayat 14-nya Ibu bilang tadi kan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia kebenaran. Pertanyaannya, ini kan pernyataan daripada Yohanes, ya kan? Iya, aku nggak perlu jawab dengan kata-kata enggak enak juga ya. Nah, pertanyaannya gini, ini pernyataan Yohanes ini setelah Yesus naik ke langit kah atau masih Yesus masih di bumi? Biar kita tahu siapa yang menciptakan. Oke, jadi Yohanes, Anda ini mualaf. Anda mualaf. Iya. Pantas kau mualaf, ternyata sedikit pun Alkitab nggak kau pahami ya. Yohanes Orang-orang lebih pintar. bentar. Oke, makanya Bang Holong lebih antara pintar dari Yohanes dengan- kau. Dengarkan makanya antara Yohanes dengan Yesus saja kau tidak paham. Yohanes dan Yesus itu saudara sepupu, saudara dari mama ya. Elizabeth ibunya Yohanes, Maria ibunya Yesus ya. Jadi Elizabeth dengan Maria itu sama-sama mengandung, sama-sama dijumpai oleh malaikat. Zakaria dijumpai oleh malaikat, Ini dikatakan udah lain pertama. kalau Yang aku bentar tanya, dulu. yang Bentar aku dulu biar tanya, kau ngerti. pernyataan Iya, Yohanes 1 ini, bentar. Yesus masih di dunia kah atau sudah naik? Kan dodong kan udah dibilang mereka saudara sepupu kan enggak, otak separuh lama kali. Saudara sepupu kan enggak? Maria dengan Oke, Elizabeth, aku bilang Elizabeth pernyataan ibunya Yohanes ini Yohanes, loh. sama-sama mengandung. Kau tanya lagi, ada nggak Yesus di zaman Yohanes? Ya ampun. Aku bukan ada nggak zaman bukan itu. Yang kutanya munculnya Yohanes 1 ini yang kamu bacakan setelah Yesus ada di dunia kah atau sudah naik ke langit? Paham nggak? Hoak. Oke. Dengar dulu baik-baik. Apa? Kamu coba artikan aku dengan firman itu apa? Kan sudah dicatat di situ firman itu Allah. Sudah. Jadi ibunya Yohanes, ibunya Yohanes itu kakak beradik dengan Maria. Bu, sabar Bu. Kamu tertawa menunjukkan kebodohan Bu. Aku tanya tadi,
ini tertulis firman ini, Yohanes 1 ini, setelah Yesus naik ke langit kah atau masih di dunia? Ini kan pernyataan Yohanes, bukan pernyataan Yesus. Enggak pernyataan Yesus ini. Kalau aku tanya nanti, kapan Yohanes melihat firman menjadi manusia atau menjadi Allah itu sendiri? Kapan dan bulan berapa? Di mana tertulis? Aku bertanya dengan baik loh. Kalau adu gotos-gotosan, ayo. Hoak. Itu jawabannya kata kodok. Iya. Itu kata kodok hoak. Oke. Kata kodok. Oke, Kamu buka bilang di aku tidak Lukas. memahami. Buka di Lukas. Kamu bilang aku tidak Buka memahami di kita. Lukas. Pernyataan Halo? Yohanes setelah Yesus sudah tidak di dunia. Betul tidak? Buka di Lukas, paham nggak? Lukas. Lari kemana-mana lah nih, enggak satu-satu tuntas. Enggak fokus dia. Kesana kemari. Bukan ke sana kemari. Kau tanya tadi tentang Yohanes dan Yesus. Itu ada di Lukas, kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus itu ada di Yohanes. Bukan aku bukan bertanya di mereka Lukas. bersama-sama Di Lukas. Yang kutanya turunnya ayat ini di dalam Yohanes ini, Yesus masih ada di dunia kah atau setelah naik ke langit? Sehingga ada Yohanes 1 ini. Yohanes dengan Yesus itu saudara sepupu. Bukan iya, aku tahu Mereka saudara. sama-sama Aku di tanya, Yohanes bumi. itu saudara, bukan itu yang kutanya. Sama-sama di bumi mereka, sama-sama di bumi. Sama-sama Oke. dikandung. Oke, gini, bentar ya. Elizabeth itu kakaknya Maria. Sewaktu Elizabeth mengandung Yohanes, Nggak nyambung, Maria mengandung Yesus. Loh, kayak nggak nyambung. Dengar dulu. Enggak kutanya masalah kelahiran Yohanes sama Yesus. Enggak itu pertanyaanku. Pertanyaanku, pernyataan yang tertulis di dalam Yohanes, apakah Yesus sudah naik ke langit atau masih di dunia? Sehingga ada Yohanes 1 itu tertulis. Paham nggak? Anda paham nggak saudara sepupu? Saudara sepupu berarti saudara ayah mamanya masih kakak beradik. Kalau kakak mamanya kakak beradik berarti sama-sama di bumi kan? Oh, Susah kali kau Oke. ngerti ya. oke. Nggak Tapi ini nyambung pernyataan- jawabannya, Bu. Lah, otak separuh yang nggak nyambung. Sudah dikatakan mereka saudara sepupu. Sewaktu Yohanes menyatakan yang tercatat di Yohanes, itu mereka sama-sama di bumi bersama Yesus. Oke. Makanya Oke, ya, gitu. bentar dulu, Ikutin aja, dengar. ikutin Bentar dulu, biar Aku yang kau ngalah, mengerti. ikutin. Ya udah, Bentar, ya. ikutin. Yohanes lah yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Biar kamu ngerti kalau mereka sama-sama di dunia. Ya, Yohanes Pembaptis itulah yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Paham? Jadi jangan kau tanya lagi, Yohanes menyatakan ini Yesus masih di dunia atau sudah naik ke langit. Jangan kau tanya lagi. Ya, mereka sama-sama di bumi. Artinya ayat ini turun masih ada kan Yesus kau bilang kan? Iya, masih di bumi. Mereka sama-sama di bumi. Kalau kita ambil sejarah nanti Yesus sudah naik ke surga, baru ada ini gimana? Loh. Baru ada Alkitabnya. Kalau pernyataan itu sudah murid-muridnya ketahui. Gimana sih? Oke. Kan ada murid-murid Yesus di situ, ya kan? Bersama Yohanes, bersama Yesus. Bentar dulu, bentar, biar kau paham ya. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, beritakan Injil ke seluruh dunia. Siapa yang percaya dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi Yesus ini sudah memerintahkan murid-muridnya
sudah mengajari murid-muridnya. Jadi Aku nggak suruh kau khotbah di sini Yesus loh, Bu. sudah Nggak memerintahkan. nyuruh kau Bentar khotbah di dulu sini, kau ya. khotbah ini. Loh, bukan, kau Dengar, kan tadi dengar, dengar. bertanya, sudah turun nggak ayat itu? Nah, Alkitab ini belum dibuat, tetapi pernyataan-pernyataan yang dicatat di dalam Alkitab ini murid-murid Yesus sudah ketahui. Oke. Tahu nggak Ketika murid-murid ibu tadi diajari Oke, sabar, dulu. sabar, sabar. Sabar. Ketika ibu tadi mengatakan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia, duduk di antara kita, ya. Kalau secara kekristenan kalian mengatakan itu Yesus. Kapan Yohanes melihat firman menjadi manusia itu sendiri? Oke, jadi itu ya malaikat Gabriel yang langsung menjumpai Zakaria, ya malaikat Gabriel yang langsung menjumpai Zakaria. Makanya aku suruh kamu buka Lukas, ya Lukas buka, ya. Oke, gini aja lah, kita tuntaskan aja satu ya, tuntaskan aja. Kamu membawakan aku ayat dari Yohanes. Sekarang aku minta kamu buka Yohanes 14 ayat 1. Coba buka. Kita tuntaskan secara Yohanes aja dulu kita. Nanti kalau mau ke Lukas, Kau kalau udah aku ke Lukas. paham nggak Yohanes 1, Lukas 1? Kau udah paham nggak? Yohanes 1 dulu baru ke Yohanes Jangan takut 14. bayar, bos. Kau udah paham nggak? Makanya aku katakan tadi kau harus ngerti kronologinya, urutannya. Bu, Kau udah ngerti